Episode dimulai. Dara berkata, "Aku sangat menghormati Gautam. Bagaimana aku bisa mencintainya? Bukankah mencintai dan menghormati seseorang adalah dua hal yang sangat berbeda? Takdir tidak berpihak kepadaku. Gautam adalah sosok pria yang luar biasa, penuh kebaikan dan pantas untuk dicintai. Sayangnya kebahagiaan itu bukan untukku. Karena aku tahu bahwa di dalam hatinya terdapat nama Anita." Di sisi lain, Prapula terus melontarkan ejekan dan penghinaan kepada Gautam beserta keluarga Pandya. Suasana pun menjadi semakin tegang. Anita mengatakan, "Mengapa kita masih bertahan di tempat ini jika pada akhirnya pernikahan ini tidak akan terjadi?" Di sisi lain, Hardik berkata, "Dara, keputusan yang aku ambil bukan berdasarkan emosi sesaat, melainkan karena aku mengenal siapa Gautam sebenarnya. Apabila Gautam menikahi Anita, maka kehidupannya tidak akan berjalan dengan baik. Aku yakin Gautam akan mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik dan seseorang yang menghormati apa adanya. Gautam merupakan sosok pria terbaik yang bisa mendampingi hidupmu. Aku selalu bermimpi bahwa Gautam akan menjadi suami yang terbaik untukmu. Gautam telah ditakdirkan untukmu, Dara. Kau selalu tersenyum jika mendapatkan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Kita bertiga merupakan seorang sahabat, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pasangan yang lebih tepat daripada seorang sahabat." Setelah mendengarkan dengan penuh perhatian kata-kata tulus dari Hardik, Dara akhirnya luluh dan memeluk Hardik dengan erat sebagai wujud persetujuan untuk melangsungkan pernikahan dengan Gautam. Tiba-tiba Gautam muncul dengan wajah yang memancarkan amarah. Dan dengan lantang ia menyatakan penolakannya terhadap pernikahan yang sedang direncanakan. Gautam mengatakan, "Hardik, kau telah mempermainkan perasaan Dara demi mendorongnya menikah secara paksa denganku. Aku telah memutuskan bahwa aku tidak akan menikah dengan Dara." Hardik berkata, "Gautam, semua yang aku lakukan semata-mata demi kebaikan, bukan hanya untuk Dara, tetapi juga untukmu. Apakah ibu kita akan sanggup menerima banyak penghinaan jika pernikahan ini dibatalkan? Bukankah Dara adalah sosok wanita yang paling tepat untuk mendampingi hidupmu? Sebagaimana kau juga merupakan pria yang pantas mendampingi Dara. Aku tahu bahwa kau tidak pernah benar-benar menyukai Anita. Hubungan itu hanya didasari oleh keinginan untuk memenuhi kehendak ayah, bukan karena perasaan tulus dari hatimu. Tolong renungkan segala sesuatu dengan jernih sebelum kau mengambil keputusan akhir. Dalam hidup ini, hal-hal kecil yang tampak sepele kadang justru menyimpan makna yang bisa mengubah segalanya." Hardik pun memberikan gaun pengantin kepada Dara, seolah menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada mereka berdua. Hardik meninggalkan Dara dan Gautam untuk mereka mengambil keputusan. Gautam mengatakan, "Dara, kau tidak perlu menikah denganku." Dara berkata, "Gautam, meskipun selama ini Hardik dikenal sebagai sosok rasional yang selalu menggunakan logika dalam mengambil keputusan, tetapi kali ini ia mengikuti suara hatinya. Aku yakin bahwa Hardik tidak akan bertindak tanpa alasan yang kuat. Hardik sangat mencintai kita berdua, dan ia rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan orang-orang yang ia sayangi. Jika Hardik menyarankan agar aku dan kau bersatu, maka pastilah ada alasan besar di balik keputusannya itu. Rasa hormatku yang begitu besar terhadapmu, yang juga merupakan sahabat terbaik Hardik. Kau tahu bahwa masa kecilku yang dilalui tanpa kasih sayang seorang ibu. Tetapi setelah aku diterima di keluargamu, aku merasa menemukan kekuatan yang selama ini hilang. Aku mengakui bahwa aku belum memiliki cinta untukmu, tetapi aku sangat mencintai keluargamu dengan sepenuh hati dan tidak sanggup kehilangan mereka." Gautam mengatakan, "Dara, apakah kau menikah denganku bukan karena cinta, tetapi demi keluargaku?" Dara berkata, "Gautam,
Aku tidak pernah membayangkan siapa yang akan menjadi pasangan hidupku. Aku mungkin bukan pilihan yang terbaik untukmu, tetapi aku juga tidak punya alasan kuat untuk menolak pernikahan ini. Aku percaya bahwa hidup adalah hak masing-masing untuk menentukan arah dan tujuannya. Aku akan segera mengenakan gaun pengantinnya dan menunggu keputusan darimu. Tetapi ada satu permintaan terakhir, agar aku diizinkan mengikuti ujian yang telah lama aku persiapkan. Setelah itu, Dara pergi meninggalkan Gautam yang masih dilanda kebingungan dan dilema batin. Di sisi lain, keluarga Pandya tampak murung karena menyangka pernikahan Gautam tidak akan pernah terjadi. Tetapi tidak lama kemudian, mereka semua dikejutkan oleh kemunculan Dara yang mengenakan pakaian pengantin yang anggun. Semua orang langsung bersorak bahagia dan menyambutnya dengan pelukan penuh sukacita. Musik pun mulai dimainkan dengan meriah, dan semua orang mulai menari dengan gembira. Tiba-tiba Papula mendekati Dara dengan mengumbar sindiran pedas, dan menuduh Hardik hanya ingin menyingkirkan Dara dengan menikahkannya pada Gautam. Papula mengatakan, "Dara, aku yakin Gautam tidak akan sebodoh itu untuk menerima perempuan sepertimu sebagai istrinya. Aku yakin kau juga tidak akan sanggup menghadapi Suman." Tiba-tiba Gautam datang dengan menegur Prapula dan memperingatkan agar ia tidak lagi menghina calon istrinya. Ucapan Gautam pun membuat Prapula dan Anita terdiam dengan kaget. Saudara-saudara Gautam langsung memeluknya dengan bangga dan haru. Prapula menggerutu, "Gautam, kau akan bangkrut karena keputusan ini." Gautam dan Dara memulai prosesi suci pernikahan dengan mengelilingi api suci. Prosesi pun berlangsung dengan hikmat. Setelah selesai, Gautam meletakkan sindur di dahi Dara dan mengalungkan manggasutera di lehernya. Gautam dan Dara saling tersenyum dengan penuh harapan, menandai bahwa awal perjalanan baru mereka sebagai suami istri. Setelah beberapa saat, Chris menyarankan saudaranya agar segera memberitahu ibunya mengenai pernikahan Gautam dan Dara. Dara berkata, "Gautam, kau tahu kemana kita harus pergi terlebih dahulu." Gautam pun memutuskan bahwa ia ingin memberitahu Suman secara langsung tanpa perantara, dan meminta Hardik untuk menjaga saudaranya dan juga memastikan mereka tidak menemui ibunya terlebih dahulu. Hardik menyetujui dengan penuh pengertian dan menyuruh Gautam dan Dara untuk segera berangkat. Gautam dan Dara pun pergi berboncengan menaiki sepeda motor. Di tengah perjalanan, Dara memeluk Gautam dari belakang dengan penuh kasih. Lagu romantis pun mengalun mengiringi perjalanan mereka yang disaksikan oleh mata-mata penasaran warga sekitar. Sebelum Dara mengikuti ujian pentingnya, Gautam memberikan sebuah pena tua mendiang ayahnya. Gautam mengatakan, "Dara, pena ini akan membawa berkah, karena pena ini telah menemaniku dalam berbagai perjuangan hidup. Semoga kau sukses dalam ujianmu dan mencapai semua cita-citamu." Dara menerima pena tersebut dengan senyuman haru, yang menandakan bahwa ia merasa didukung untuk impiannya. Seorang reporter tiba-tiba menghampiri Gautam dan Dara, dan berkata, "Tuan, apakah benar kau baru saja membawa istrimu langsung dari upacara pernikahan ke lokasi ujian? Serta bagaimana perasaanmu mengenai hal itu?" Gautam mengatakan, "Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan termasuk istriku, dan aku merasa bangga bisa mendukung istriku dalam meraih impiannya." Dara pun tersenyum penuh semangat ketika mendengar perkataan Gautam dan berlari masuk ke ruang ujian. Sementara Gautam menunggu di luar dengan sabar dan penuh harap. Beberapa saat kemudian, Dara keluar dari ruang ujian dengan wajah cerah. Dara berlari ke arah Gautam dan mereka saling bertukar senyum bahagia. Gautam berkata, "Dara, apakah kau berhasil menjawab semua soal?" Dengan percaya diri, Dara mengangguk. Tiba-tiba Hardik datang dengan mengatakan,
Gautam, sesi tanya jawabnya sudah selesai. Dan sekarang saatnya membawa istrimu pulang karena ritual penyambutan pengantin wanita belum dilakukan. Dara tersenyum kecil dengan naik motor bersama Hardik. Setibanya di rumah, suasana emosional pun menyelimuti. Dara mengenang setiap sudut rumahnya yang dipenuhi kenangan bersama Hardik. Air mata Dara jatuh perlahan dari matanya. Hardik yang melihat Dara diam-diam menangis pula. Dara mengenakan sari milik mendiang ibunya. Saat melihat hal itu, Hardik merasa pilu dan berkata, "Dara, aku tidak sanggup melihatmu mengenakan sari tersebut. Karena sari ini mengingatkanku pada masa lalu yang kelam dan penuh luka. Bahkan aku ingin menghancurkan sari ini." Dara mengatakan, "Biarkan aku mengenakan sari ini. Karena sari ini adalah satu-satunya peninggalan dari ibu. Meski ibu sering disalahpahami, tetapi aku yakin bahwa kenangan manis tetap ada pada pelukan hangat dan air mata kasih seorang ibu. Setiap anak perempuan berhak memeluk ibunya di hari perpisahannya, dan aku tidak ingin hak itu dirampas dariku." Hardik akhirnya luluh mendengar perkataan Dara. Dengan segera memeluk Dara dengan erat dan berkata, "Aku sangat senang karena akhirnya kau telah menemukan pujaan hatimu. Semoga kau juga bisa memenangkan hati Ibu Suman." Dara mengatakan, "Hardik, dukunganmu dan cinta Gautam akan menjadi kekuatanku. Aku yakin bahwa dengan cinta, aku akan mampu melembutkan hati Ibu Suman dan menghapus luka di masa lalu." Setelah beberapa saat sebelum pulang ke rumah keluarga Pandia, Dara memutuskan untuk pergi ke kuil terlebih dahulu. Dara pun memanjatkan doa sebagai bentuk rasa syukur dan memohon berkah. Mengiringi momen sakral, Gautam mengoleskan garis rambut Dara dengan sindur sebagai simbol ikatan pernikahan mereka. Adegan ditampilkan Gautam dan Dara bersatu dalam doa dan cinta untuk melangkah ke masa depan dengan keberanian.